Untuk membahas terkait adanya raja-raja kecil di tubuh institusi kepolisian, kami sudah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, mantan Kadif Humas Polri. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Bu, saya bukan mantan Kadif Humas, tetapi saya penasihat ahli Kapolri sekarang. Siap Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Mahfud MD sempat menyebut soal adanya raja-raja kecil di institusi Polri, dan Verdi Sambo adalah raja kecil yang paling besar. Sepengetahuan Bapak seperti apa Pak Arianto? Saya kan tidak mengikuti di dalam institusi Polri ya, tetapi kemarin dengan beredar adanya cat-cat seperti itu yaitu mungkin sebagian juga ada benarnya juga, walaupun nggak semuanya benar gitu ya. Jadi yang dimasukkan dalam cat-cat seperti itu kan memang kelihatannya selama ini kan Pak Sambo itu sangat powerful gitu ya di kalangan polisi itu, karena posisinya sebagai Kadif Propam dan beliau sangat menjadi dan satgas waktu itu ya, sehingga sangat powerfulnya itu dia mungkin ya bisa wibawanya sangat tinggi, bisa mengusulkan orang pindah dan sebagainya. Kira-kira kayak itu yang saya lihat sih ya gitu. Cuman detailnya saya kurang begitu paham karena itu kan nggak kelihatan. Kelihatannya baru setelah kemarin itu dibikin chart yang seperti itu gitu. Kalau tadinya kan cuma dengar-dengar saja rumus begini gitu. Kurang lebih begitulah yang terjadi. Baik, Pak Arianto, bahkan Pak Mahfud juga menyebut Pak Sambo ini bintang 2, tapi rasanya seperti bintang 5, karena banyak pun bintang 3 yang nurut sama Irjen Sambo. Bukan, kemarin itu bukan nurut Bu, karena itu kan tim sus kan untuk bintang 3 semua itu kemarin kan bekerja gitu. Nah ketika bekerja dengan adanya Pak Sambo masih ada di situ, itu kan terkendala, jadi nggak bisa dengan bebas gitu. Makanya kemudian institusi itu kan mengusulkan bahwa Pak Sambo itu harus dihentikan ataupun dinonaktifkan, tidak hanya dicopot kontrak aktif tapi juga harus diisolasikan sehingga tidak mengganggu jalannya penyidikan itu gitu. Dan kemudian kan termasuk yang 30 orang itu kan semua anak buahnya Pak Sambo itu. Iya Pak. Karena kan kejadiannya kemarin itu kan sesungguhnya kan hanya sebetulnya begini ya. Kejadian yang kemarin sesungguhnya itu adalah Pak Sambo itu kalap mendengar keluarganya diganggu. Kemudian kalap, kemudian manggil, kemudian merencanakan pembunuhan dengan anggotanya, dengan Baradae, dengan Brigadir Y, dengan Brigadir RR dan sebagainya. Nah, setelah beliau kalap menembak itu, kemudian dia bikin skenario abal-abal gitu. Dia bikin TKP seakan-akan yang untuk menyamakan dengan kreasinya dia sendiri. Jadi seakan-akan itu didalilkan gitu. Brigadir Y itu tadinya mau masuk mengganggu ibu, kemudian keluar teriak, akhirnya tembak menembak kan gitu. Nah itu olah TKP yang hari pertama, kedua sampai hari Senin itu anak buahnya Pak Sambo itu semua gitu. Nah kemudian kan dibikin tim khusus. Setelah tim khusus, maka tim khusus bekerja itu nggak bisa jalan karena ada orang-orang itu kan di situ kan manggil saksi susah, ini susah dan sebagainya. Nah setelah yang 30 orang itu dikandangkan dalam petik ya, itu tim bisa berjalan lancar. Akhirnya kan bisa menyimpulkan bahwa itu langsung menetapkan Baradae jadi tersangka, kemudian Pak Sambo akhirnya bahkan mengaku bertanggung jawab. Yang terjadi seperti itu gitu. Jadi kemarin itu memang selama beliau belum diisolasi, yang bintang 3 itu ya merasa terhalang untuk bekerja seperti itu. Jadi bukannya takut, menurut saya sih gitu pandangannya. Baik, Pak Arianto, untuk menutup-nutupi sebuah kasus kriminal bagi penegak hukum itu sangat beresiko, apalagi sekarang masyarakat celah untuk berbicaranya itu banyak. Ada sosial media, ada media konvensional. Sampai akhirnya mereka mau mengambil resiko dengan merekayasa kasus tembak menembak palsu ini. Sebenarnya apa sih Pak yang dipegang Irjen Sambo sampai akhirnya banyak bintang-bintang lain, melati-melati lain akhirnya mau terjun ke situ Pak? Bukan menutupi ini yang terjadi itu Ibu ya. Pak Sambo itu kalap di luar kendali, sehingga di luar kendali juga dia mengeksekusi anggotanya itu kan gitu. Begitu setelah kalap, kemudian dari baru sadar, oh ya kalau gitu bikin satu tutupilah itu kejadian itu dengan mengundang anggotanya gitu, yang pertama dianggap penyidik kan gitu.
Nah, itu makanya anggotanya Pak Sambo itu ada 30 orang itu semua sesuai dengan perintah beliau gitu kan untuk menutupi kejadian itu. Makanya kan itu baru meledak hari Senin itu. Gitu. Dan itu Apa hari sih Pak Senin yang itu membuat mereka seakan-akan ini itu mau nurut karena kan sebenarnya ini sangat beresiko Pak, menutup-nutupi penegak hukum, menutupi tindakan kriminal. Kalau dalam seperti gitu, bahwa saya bisa memahami lah ya. Dalam keadaan seperti itu ya, seorang jenderal bintang 2 manggil bawahannya itu ya, kan bintang satunya ada berapa tuh, 2 atau 3. Itu yang loyal semua itu Bu, yang dipanggil itu bukan penyidik yang pure penyidik kemudian dipanggil untuk melihat TKP itu bukan gitu. Kurang lebih anggota yang dipanggil itu yang loyal sehingga ketika diperintahkan ya dia ikut-ikutan aja. Tapi di antara mereka itu ada juga yang tidak loyal kan nggak rela lah gitu. Makanya dia bocorkan itu gitu loh. Makanya hari ketiga 4 itu sudah bocor sebetulnya bahwa itu rekayasa gitu. Itu yang terjadi itu sebenarnya. Jadi sementara rakyat kan menganggap bahwa ini kok polisi kok bisa sih penegak hukum melindungi kejahatan itu kan kriminal kok nggak disadari gitu. Itu mulanya dari Pak Sambo itu yang kalap itu Bu gitu. Dan kemudian bawahnya itu terpaksa mengikuti karena perintah ketika itu. Sehingga ada yang pure mengikuti semuanya, ada yang separuh-separuh. Ya itu yang separuh-separuh itu yang bocorkan gitu. Baik. Dan sekarang sudah terbuka bahwa itu kan memang gara-gara Pak Sambo itulah maka kemudian seakan-akan polisi kan dianggap kayak gitu semua. Itu yang terjadi sekarang ini gitu. Baik, Pak Arianto, Pak Mahfud juga menyebutkan bahwa momen ini menjadi momentum yang besar untuk mereformasi institusi Polri. Banyak faksi-faksi di dalam internal Polri yang kemudian sebaiknya dikocok ulang saja supaya mereka nggak ngegeng-ngegeng lagi nanti menutupi sebuah kejahatan lagi. Ya kalau melihat kondisinya kayak gitu ya, kalau memang itu yang dikondisikan atau digambarkan itu benar, ya memang saya pikir ya baguslah sekarang direformasi, pompong polisi lagi ketahuan gitu kan Bu. Karena kalau dalam yang normal-normal, polisi itu sulit untuk disarankan untuk baik gitu Bu. Tapi kalau sudah Kenapa sulit Pak? Kenapa sulit Pak Arianto? Ya disarankan tapi nggak berubah kan. Jadi saran untuk baik kepada polisi itu bukan hanya sekali ini aja, Bu, udah bersering kali sampaikan lah. Tapi kan tidak berubah-ubah. Nyatanya sekarang yang terjadi seperti sekarang ini gitu. Baik. Gitu. Jadi ini waktu yang terbagus untuk mereformasi. Artinya mereformasi bagaimana sistem pengawasan polisi itu sendiri bagaimana yang baik gitu kan. Baik. Kemudian sistem daripada Kompolnas itu sendiri itu menurut saya sih sekarang ini si Kompolnas itu sih tidak tepat lah itu. Karena sangat lemah dia kewenangannya pada polisi. Itu perlu diperkuat gitu. Baik. Kompolnas misalkan yang ada anggotanya cuma 6, masuk ngawasi seluruh 460.000, masa mampu gitu. Nah itu mestinya diperkuat dan di wilayah-wilayah mestinya juga ada Kompolnas. Kira-kira gitu kalau mau mereformasi polisi supaya baik ya. Baik. Tapi jangan kemudian lagi ditaruhkan di Mendagri, kemudian masukkan ke ABRI lagi. Itu bukan rekomendasi yang baik itu politis itu Bu. Itu menjatuhkan polisi lagi terpuruk kayak gini gitu. Baik, terima kasih banyak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore Pak, terima kasih telah bergabung dengan kami. Ya, terima kasih. Pemirsa, tim khusus telah memeriksa istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Rencananya hasil pemeriksaan akan diumumkan besok. Informasi selengkapnya saja.